Perkenalkan, nama saya Eva Isnoviana. Saya di sini ingin mengajak kalian untuk membahas tentang bab 3 Kebinekaan Tunggal Ika, unit 1 Kitab dan Masyarakat Global. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita cari tahu, ikuti aku. Check it out. Sebentar guys. Di sini saya ingin menyebutkan 2 pertanyaan yang akan menemani kesimpulan kita pada akhir video nanti. Untuk soal pertama, apa yang kalian pahami mengenai masyarakat global? Yang kedua, apa yang kalian pahami tentang kita dan globalisasi bisa saling mempengaruhi? Oke, kita lanjut ke pembahasan kita pada saat ini. Seperti yang kita ketahui, kita akan membahas tentang bab 3 Bhinneka Tunggal Ika. Di sini saya akan menjelaskan dulu gambaran umum tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ada identitas nasional dan jati diri. Untuk identitas nasional, seperti yang kita kenali sebagai identitas kolektif, tentu tidak lepas dari pengaruh yang diberikan oleh keanggotaan di level lokal, regional, dan nasional terhadap pembentukan identitas. Identitas nasional sendiri tidak bisa dilepaskan dari pengaruh identitas kelompok primordial sebagai anggota di dalamnya. Identitas nasional pada gilirannya memberikan pengaruh juga terhadap pembentukan identitas global. Untuk jati diri sendiri, setiap kelompok kecil yang menjadi bagian dari kelompok besar memiliki kontribusi atas pembentukan identitas. Jati diri masyarakat global terbentuk dari identitas bangsa-bangsa yang beragam. Kesadaran atas perlunya menghargai keberagaman budaya penting untuk ditumbuhkan. Pembentukan identitas sebuah kelompok masyarakat selalu dilatari oleh hadirnya partisipan yang beragam. Seperti yang sudah kita sadari dan kenali, kebudayaan masyarakat lain dalam dunia yang sudah saling terhubung menghadirkan manfaat yang sangat besar. Kita bisa belajar kearifan serta produk kebudayaan yang lahir dari sejarah panjang masyarakat di dunia. Interaksi antara budaya dilakukan dengan perantara teknologi dan informasi yang sudah tersedia. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan kita pada intinya, atau bisa disebut dengan unit 1, kita dan masyarakat global. Untuk globalisasi berasal dari kata globalization. Global berarti mendunia, sementara ization adalah prosesnya. Dalam Ensiklopedia Britannica 2015 disebutkan kalau fenomena ini bukanlah situasi yang baru, karena banyak kerajaan maupun gerakan keagamaan yang telah menjalani proses globalisasi. Ada faktor yang mendorong terjadinya globalisasi, di antaranya ada perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Dengan teknologi dan transportasi yang semakin canggih, transaksi dalam bidang ekonomi antar negara menjadi sangat mudah. Pengiriman barang dan jasa bisa dengan sangat mudah dilakukan. Ini menjadi salah satu dampak positif dari globalisasi. Ada juga dampak positif lainnya, seperti pengembangan ilmu pengetahuan, terjadinya hubungan antar warga dunia, dan informasi yang semakin mudah diakses, dan aspek-aspek lainnya. Selain berdampak positif, ada juga akibat negatif dari fenomena ini. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi disalahgunakan untuk menjadi instrumen negara-negara industri maju dan kekuatan elit minoritas pemilik modal guna melakukan hegemoni dan dominansia atas kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam ranah budaya, hegemoni ini tampak dalam penciptaan pola hidup konsumeristik dan pop culture yang memposisikan manusia sebagai objek distribusi produksi belaka. Sebagai kenyataan yang memberikan dampak akan semakin melemahnya posisi kekuatan ekonomi lokal, adanya kekuatan ekonomi raksasa bergerak melampaui batas-batas teritorial suatu negara guna melakukan ekspansi ekonomi di berbagai pelosok dunia. Seperti yang telah kita tahu, kita telah hidup di era globalisasi, dan era globalisasi itu sudah menjadi sebuah fenomena fakta di kehidupan kita saat ini. Karena kita hidup di era tersebut,
Tatanan dunia mengalami berbagai perubahan. Sebabnya, era globalisasi telah membawa manusia pada satu tahap peradaban yang cukup maju. Masa ini ditandai oleh berbagai penemuan baru dan kemajuan di berbagai bidang yang berkembang pesat hingga sangat menguntungkan. Bagaimana tidak? Mereka aja cukup terbantu karena dipermudah dalam berbagai hal. Karena sekarang batas-batas geografis bukan lagi menjadi penghalang untuk akses informasi yang bisa didapatkan dengan mudah. Selanjutnya, berbagai perubahan yang menyertai era globalisasi juga memberikan pengaruh pada cara pandang manusia terhadap kehidupan di dunia. Entah itu dari nilai, norma, dan pola hidup berubah teramat cepat dan menjadi tatanan baru. Sehingga tatanan itulah yang pada akhirnya menjauhkan manusia dari kepastian nilai yang mereka anut pada puluhan tahun yang lalu. Karena adanya banyak perubahan di dalam tatanan nilai, norma, dan pola hidup, muncullah berbagai perdebatan mengenai cara menyikapi era globalisasi ini. Bagaimanapun juga, globalisasi beserta masalah yang ditimbulkannya merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari sebagai bagian dari dinamika sejarah hidup manusia. Tentunya dibutuhkan cara yang lebih arif dalam menyikapi berbagai keruwetan di era globalisasi ini. Ada 3 respon yang bisa diberikan oleh sebuah kelompok terhadap fenomena globalisasi. Pertama, kelompok rejeksionis yang menolak mentah-mentah segala bentuk produk pemikiran era globalisasi. Kelompok ini percaya bahwa yang berbau asing harus ditolak karena tidak sesuai dengan jati diri serta kepribadian bangsanya. Sikap ini sembari dibarengi dengan sikap superior atau mengakui bahwa hanya kebudayaannya saja yang paling adiluhung, sementara yang lain lebih rendah. Selanjutnya, untuk kelompok kedua adalah mereka yang menilai segala bentuk produk globalisasi dengan tidak pernah melakukan filter terhadapnya. Ini kebalikan dengan sikap kelompok pertama ya. Mereka menerima tanpa filter nilai, budaya, serta tradisi yang datang dari luar kebudayaannya. Sementara itu, yang ketiga adalah mereka yang memilih untuk bersikap adaptif, tidak memantik tetapi juga tidak menerimanya begitu saja. Dengan kata lain, ada proses seleksi untuk memilih dan memilah produk mana yang sesuai dengan nafas kehidupan bangsa sembari melakukan refleksi kritis terhadap segala hal yang melakukan pembentukan dari masa ini. Kira-kira kalian masuk dalam kelompok mana nih? Kelompok 1, 2, atau 3? Komen bawah ya. Oke guys, selesai juga pembahasan kita hari ini. Sekarang kita mulai menjawab soal yang menemani kesimpulan kita hari ini. Soalnya yang aku sebutin di pertama video ya. Baik, mari kita mulai. Pertama, apa yang kalian pahami mengenai masyarakat global? Aku beri waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalian komen di bawah ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah masyarakat global adalah suatu masyarakat yang memiliki pemikiran secara meluas, tidak lagi terbatas pada batas suatu negara, bersifat universal. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, apa yang kalian pahami tentang kita dan globalisasi bisa saling mempengaruhi? Oke, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3. Karena waktunya sudah selesai, mari kita jawab soal nomor 2. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup benar serta kesenjangan. Oke guys, pada akhirnya selesai juga pembahasan kita hari ini. Sedikit taban, seperti halnya masyarakat dunia yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita, begitupun juga sebaliknya
kehidupan kita sebagai sebuah bangsa turut membentuk identitas masyarakat dunia. Apa yang kita miliki, termasuk nilai, tradisi, budaya, dan lainnya, di kekayaan budayaan dunia yang begitu kaya. Di antara kebudayaan itu semuanya memiliki keunggulan dan kelebihan. Oke, akhirnya selesai juga pembahasan kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah berkenan mendengarkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.